5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang sehat, semangat, dan semua berjalan dengan baik dan lancar. Adik-adik semuanya, kita akan belajar bersama-sama dalam video pembelajaran di channel Kak Citra ini. Kita akan belajar untuk mata pelajaran kelas 2 Sekolah Dasar. Kita akan belajar di tema 7 tentang kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah untuk kelas 2 Sekolah Dasar. Adik-adik semuanya, dalam tema 7 nanti akan dibagi menjadi 4 subtema. Subtema yang pertama adalah kebersamaan di rumah. Subtema kedua adalah kebersamaan di sekolah. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Kita masuk ke kebersamaan di rumah pembelajaran 1. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan Siti dan keluarganya sedang berkumpul bersama-sama. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Ini adalah cerita tentang keluarga Siti yang terdiri dari ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering berkumpul bersama adik-adik. Apakah keluarga kalian juga sering berkumpul bersama? Pasti ketika kita berkumpul rasanya sangat menyenangkan adik-adik. Begitu juga dengan keluarga Siti. Perhatikan gambar berikut. Apa ya yang sedang dilakukan keluarga Siti? Ya, mereka sedang membersihkan lingkungan rumah mereka. Lihat ayah Siti. Apa yang dikerjakan ayah Siti? Ayah Siti membersihkan selokan, membersihkan got, supaya selokannya tidak mampet adik-adik. Karena kalau mampet pasti terjadi banjir dan bisa menjadi sarang nyamuk. Apa yang dilakukan Ibu Siti? Ya, Ibu Siti sedang menyapu. Sedangkan Ali dan Siti sedang memberi makan ayam. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Pernahkah kalian membersihkan rumah kalian bersama dengan keluarga kalian? Coba adik-adik ajak orang tua kalian untuk membersihkan lingkungan rumah kalian supaya lingkungan rumah kalian tetap bersih adik-adik.
Perhatikan gambar berikut. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Jadi ayahnya Siti ini suka menceritakan suatu dongeng. Adik-adik suka tidak mendengarkan orang lain mendongeng, orang lain menceritakan sesuatu? Nah, di sini Siti sangat senang ketika mendengar ayahnya mendongeng. Kak Citra punya dongeng di sini. Judulnya Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Ini gambar dongengnya adik-adik. Wah, ada gambar tikus dan ular. Kira-kira seperti apa ya dongengnya? Yuk kita simak dongengnya bersama. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu, kata ular. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa, jawab si tikus. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, kata ular. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati, kata si tikus. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat si tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri? Tanya si ular. Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama?
bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri, kata si tikus. Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku, kata ular meminta maaf. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Dongeng ini diceritakan atau dibuat oleh Kak Nurgaini Solihati di tahun 2007. Adik-adik, itu tadi dongeng antara ular dan tikus. Siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Iya, tokohnya ular dan tikus. Di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di gurun pasir. Lalu bagaimana ya sifat si ular? Si ular itu ternyata pemalas, adik-adik. Tidak mau bekerja mencari makan. Dia ingin menyantap si tikus. Lalu bagaimana sifat si tikus? Si tikus ini banyak akal. Si tikus ini apa, adik-adik? Mau menolong si ular, mau menasihati si ular. Nah, di situ adik-adik. Apa itu dongeng? Nah, adik-adik tadi udah mendengarkan dongeng. Lalu apa ya itu dongeng ya? Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Jadi cerita yang belum benar diketahui kebenarannya itu dinamakan dongeng. Salah satu contoh dongeng adalah fabel. Fabel itu adalah cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Dongeng fabel ada ciri-cirinya. Simak ya penjelasan berikut. Jadi ciri-ciri dongeng fabel adalah yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya. Dalam dongeng fabel tadi, tokohnya adalah ular dan tikus. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Tadi ular dan tikus mempunyai sifat seperti manusia. Bahkan dalam dongeng mereka dianggap bisa berbicara. Dongeng fabel itu memiliki alur cerita. Lalu ciri-ciri dongeng fabel memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Seperti tadi dongeng ular dan tikus, ada pesannya. Pesannya apa? Kita harus mau bekerja, tidak boleh malas. Kita harus berbagi dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Itu adalah pesan dari dongeng fabel tadi. Dalam dongeng ada unsur-unsurnya. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh itu orang atau hewan yang berperan dalam cerita tersebut. Lalu ada latar. Latar itu tempat terjadinya dongeng. Dongeng tadi tempatnya atau latarnya ada di gurun pasir. Lalu ada watak, sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Contohnya ular tadi, sifatnya pemalas ya. Tidak suka bekerja. Kalau si tikus, dia rajin. Dia mau menolong si ular, baik hati. Itu watak adik-adik. Lalu ada amanat. Amanat itu pesan yang bisa kita ambil dari sebuah cerita atau dongeng. Itu adik-adik unsur-unsur dalam dongeng.
Itu tadi tentang pengertian dongeng. Jadi adik-adik sudah tahu nih sekarang dongeng itu apa dan unsur-unsurnya apa, dongeng fabel itu apa. Jadi adik-adik sudah tahu semuanya. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Saat Siti dan Ali mendengarkan dongeng dari ayahnya, ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Perhatikan adik-adik, ibu membawa 3 buah kue donat. Setiap buahnya dipotong menjadi 2 sama besar. Nah, setiap bagiannya itu dikatakan berapa ya adik-adik? Kita akan belajar mengenal pecahan. Tadi kue donatnya ada 1 utuh nih, belum dipotong. Lalu donat itu dipotong menjadi 2. Maka setiap bagiannya itu dikatakan setengah. Kalau 1 utuh dipotong menjadi 2 bagian, berarti setiap bagiannya dikatakan setengah. Bagian yang dikatakan setengah apabila dipotong sama besar. Perhatikan ini. 1 utuh sama-sama dibagi 2, tetapi yang 1 besar, yang 1 kecil. Itu bukan setengah. Karena kalau dibagi setengah harus dibagi sama besar. Tadi ya, 1 donat utuh dibagi menjadi 2 bagian donat sama besar. Maka 1 bagian donat dari 2 bagian donat yang ada itu dibaca setengah. Menulisnya 1 garis 2. Setengah atau 1 garis 2 dibaca setengah atau 1/2. 1 bagian dari 2 bagian. Coba adik-adik perhatikan soal berikut ini. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Maka setiap bagian disebut titik-titik bagian. Ini gambar donat. Lalu dibagi menjadi 2. Setiap bagiannya disebut berapa bagian tadi adik-adik? Kalau dibagi menjadi 2? Ya, setiap bagiannya adalah setengah. Atau kita tulis 1/2. Soal selanjutnya. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Ayo adik-adik, tadi 1 bagian dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka setiap bagiannya 1/2 atau setengah. Ya, jawabnya 1/2 atau setengah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian sama besar.
Kalau kita ingin membaginya menjadi setengah bagian, maka kita harus memotongnya menjadi berapa bagian adik-adik? Ya, untuk menjadi setengah, kita harus memotongnya menjadi 2 bagian sama besar. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran. Kalau ini ada kue nih, kita ingin membaginya menjadi setengah bagian. Berarti kita membagi 2 kue dengan ukuran yang bagaimana adik-adik? Apakah ukurannya yang satu besar, satu kecil? Tidak adik-adik. Tetapi untuk mendapatkan setengah bagian, kita harus memotongnya sama besar. Arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Kak Citra punya gambar yang pertama. Kalau setengah bagian, kita arsir salah satunya saja adik-adik. Contohnya yang Kak Citra arsir yang ini. Jadi ini bisa dikatakan setengah bagian. Lalu Kak Citra punya gambar ini. Kita arsir salah satu bagiannya supaya menjadi pecahan setengah. Kalau gambar ini, setengah bagiannya yang kamu arsir bisa ini. Kalau lingkaran, ya seperti ini adik-adik. Jadi adik-adik harus sudah tahu pecahan setengah atau pecahan 1/2. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur dan berulang disebut birama. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Di sekitar kita pasti banyak bunyi ya adik-adik, kita sering mendengarkan. Kita harus bisa membedakan mana bunyi yang kuat, mana bunyi yang lemah. Contoh, kita memukul meja, bunyinya duk. Lalu kita tepuk tangan 1 kali, bunyinya prok. Kalau kita bandingkan antara duk dan prok, maka bunyi yang pertama atau bunyi kita memukul meja itu lebih kuat daripada bunyi kedua atau bunyi kita tepuk tangan. Begitu adik-adik cara membedakannya dari bunyinya. Coba kalian praktekkan. Ketok meja kalian, lalu kalian tepuk tangan kalian. Bagaimana bunyinya? Perhatikan gambar yang pertama. Ini adalah gambar kentongan. Kalau dipukul bunyinya tong. Kalau tongkat sama-sama dipukul bunyinya tek. Meja yang dipukul duk. Tangan yang ditepuk bunyinya prok. Adik-adik bisa menyanyikan lagu Cicak ciptaan A.T. Mahmud ini dengan birama tadi. Misalnya cicak-cicak di dinding ini, kalian bisa tepuk meja 1 kali, tepuk tangan 2 kali. Cicak-cicak di dinding. Coba kalian praktekkan. Bisa juga dengan tepuk 2 kali, tepuk meja 2 kali. Jadi tepuk tangan 2 kali, tepuk meja 2 kali. Pasti ada bunyi musik yang bagus sekali adik-adik. Coba nanti adik-adik praktekkan ya. Kak Citra juga punya video karaoke tentang lagu Cicak ciptaan A.T. Mahmud. Nanti adik-adik bisa klik di situ sambil kalian tepuk tangan, pukul meja. Kalau punya kentongan boleh sambil pakai kentongan juga boleh, atau pakai tongkat kayu.
Itu tadi adik-adik video pembelajaran Kak Citra hari ini di tema 7 subtema 1 pembelajaran 1. Kak Citra berharap kalian dapat mengerti apa yang Kak Citra sampaikan hari ini. Kak Citra menyampaikan pembelajaran hari ini bersumber pada buku tematik tema 7 kurikulum 2013 dari buku pemerintah. Jadi adik-adik bisa lihat di buku paket juga. Adik-adik bisa melihat video pembelajaran Kak Citra selanjutnya supaya kalian boleh mengerti dan memahami apa yang Kak Citra sampaikan. Sampai jumpa kembali adik-adik semuanya. Tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Tuhan memberkati.